Bapak Ibu tanggal 15 Februari jangan liburan ya. Mungkin TPS-nya jauh, jangan lupa pilih nomor 2 loh. Ya supaya saya bisa melanjutkan semua ini sehingga 2018 waktu Asian Games ya, yang di sini sih, di sini mah ya harus semua orang datang bayar, gimana nggak harus? Ya kan ini kan datang bayar. Kalau survei di sini ya 99% ya menang. Orang datang kok, nggak diongkosin, beli baju sendiri, nyumbang lagi, ya kan? Jadi kadang-kadang politisi tim sukses itu bisa GR, tau nggak? Dia bilang banyak lupa yang datang pak, banyak pak, rame lupa. Orang Jakarta 10 juta bos, kalau cuma datang 1.500 pak, dikit. Nah makanya orang politisi itu suka GR, tau nggak? Saya suka cerita sampai ke satu kampung. Dulu kan saya di Bangka Belitung, kampanye kan. Yang datang 1.000 lebih, 2.000 penuh. Saya bilang ini kampung isinya berapa orang? 10.000. Oh, saya bilang berarti ada 8.000 orang yang kagak datang. Yang datang 2.000 kan, kasih sate, lontong, ya datang dong. Besok yang calon yang lain kampanye datang juga yang 2.000 itu. Jadi ya kegeeran kita kan. Nah yang penting sekarang hasil survei kan turun. Kenapa turun? Karena banyak orang, kita lihat surveinya ya, ternyata ada 56% penduduk Jakarta yang tidak pakai smartphone. Ya, jadi dan 56% ini kita sebarin apa lewat WhatsApp, apa prestasi kerja saya dia tidak tahu. Nah ditambah lagi apa? 62% orang Jakarta percaya saya menista agama Islam. 62%. Kenapa mereka tidak menonton secara menyeluruh video di siapa punya kuota banyak? Nggak ada. Yang mereka nonton yang disebarkan berapa detik dari Buniyani saja, yang 6 detik. Yang narasi pun kadang-kadang dia nggak buka YouTube-nya karena butuh kuota, dia hanya baca tulisan yang dipotong. Nah ini tugas Bapak Ibu untuk menjelaskan pribadi-pribadi. Kalau dia nggak percaya bisa putarkan YouTube yang lebih pendek, mungkin hanya ya 6-7 menit. Bagaimana suasana di Pulau Seribu, bagaimana saya tidak ada niat. Yang saya maksud itu politisi busuk, politisi yang memanfaatkan ayat agama untuk mendapat keuntungan. Dan ini telah terjadi di kita. Ini sudah mulai terjadi di kita. Beberapa orang jadi tidak milih, walaupun kepuasan kepada hasil kerja saya capai 70%, tapi tidak mau milih. Nah ini tugas Bapak Ibu, sampai pada sanak saudara, teman. Program yang kita sampaikan ini kan ada brosur, ada program-program untuk bisa disampaikan kepada teman-teman dan saudara. Karena saya yakin situasi sekarang persis di Bangka Belitung, persis di Belitung. Orang tidak mau pilih saya hanya masalah dianggap tidak boleh punya pemimpin yang kafir. Padahal saya bukan pemimpin, saya ini pelayan pegawai Bapak Ibu. Yang kerja siang malam. Kalau pemimpin seperti saya yang cagup gitu ya, saya bilang sama ada om-om konglomerat juga, dia bilang ini sama saya, Hop, ngapain sih lu capek-capek tiap hari ngomong, kumpulin orang, ngumpulin duit kecil-kecil. Kita satu orang 1 miliar, kamu mau berapa miliar, 30, 50 miliar kita kumpulin deh, selesai. Dia ngomong, terus saya bilang, Om, saya ini bukan calon gubernur aja loh Om, saya ini juga gubernur loh Om, sampai Oktober 2017. Kalau saya mau 30M, 50M, saya datang satu orang juga dapat Om. Tapi yang saya pengen ini ada patungan di antara kita. Dan kita sama-sama pengen bangun Jakarta kan. Jadi kita ini patungan. Saya keluar tenaga, Bapak Ibu keluar uang, yang 10.000, yang 100.000, yang 1 juta, kita patungan.
Saya patungan tenaga ngelamar kerja sama bapak ibu. Makanya saya kerja pagi, malam, Sabtu, Minggu semua masih ke lapangan. Kalau kita kerja sama swasta, Jumat malam kita bilangnya gitu coba, teman-teman, thanks God it's Friday katanya. Karena langsung nggak mau tahu Senin baru ketemu bos. Bos nggak punya duit pun emang mau pikirin. Pokoknya Jumat kerjaan orang tuh paling enak tuh nggak kalau di swasta. Nggak berasa udah gajian aja. Nggak berasa udah gajian. Akhir tahun perusahaan untung bonus. Saya kerja sama orang juga dulu. Ada usaha, ada kerja. Tapi kalau kerja pemerintah beda. Jumat, aduh gawat nih Jumat nih. Sabtu Minggu lebih padat. Karena kawinan undangan kampung, PPSU ada 20.000 orang juga. Pasukan biru juga ribuan. Pasukan hijau juga. Pegawai DKI 70.000 lebih. Ada yang mantu, ada yang mau menikah, ada yang ipar. Tiap Sabtu Minggu ada yang menikah. Belum lagi masyarakat. Mau pergi nggak? Pegawai udah kerja setengah mati buat kita 24 jam. PPSU di kampung, ya pergi. Jadi Sabtu Minggu datang. Kalau di gedung masih bisa diwakilin bunga lah. Tapi kalau di kampung, kasihan juga. Kalau kita kasih ampau 2 juta kan dia seneng juga di kampung pegawai. Ini datang. Di Sabtu Minggu pasti ke kawinan. Bulan suci Ramadan, agak off. Gak ada yang menikah. Tapi safari Ramadan malamnya. Jadi memang, tapi apa kesenangannya jadi pejabat? Saya lebih sehat sekarang daripada dulu. Amin. Serius. Kenapa lebih sehat sekarang? Karena dulu dengan uang swasta kita nggak bisa melakukan menjaga lingkungan hidup. Paling kita baksos nggak bisa apa-apa. Sekarang bisa perintah. Dulu kita bantu orang miskin terbatas. 1 miliar bantu orang 500.000 cuma 2.000 orang. Padahal masuk ICU jutaan satu hari. Gak bisa. Lagipun juga gak ada uang tiap bulan 1 miliar. Ada juga kagak mau. Mending gue beli mobil katanya. Ini manusia. Tapi kalau kita kerja di pemerintah, soal lingkungan, soal sampah, insentif, kita ngambil sampah dari rumah, tukang mungut sampah bisa dapat gaji UMP, anaknya bisa sekolah. Semua kita lakukan bukan pakai uang kita. Ini semua uang pemerintah. Sama kampanye seperti ini, Bapak Ibu tadi ada makan bubur, makan apa enggak? Ini bukan duit saya loh, duit Bapak Ibu juga yang gesek-gesek di sini. Makanya enak kan gitu kan? Saya datang juga sewa mobil bukan saya loh. Ini tim kampanye yang sewain loh. Jadi kita namanya patungan. Saya keluar tenaga, Bapak Ibu juga keluar tenaga, kita keluar uang sama-sama supaya Jakarta memiliki standar lingkungan hidup sama dengan dunia. Ya saya kira itu, terima kasih. Tes. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Pak Basuki dong. Oke, terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu. Gimana keadaannya, sehat? Sudah pada sarapan? Sudah ya? Oke, jangan lupa ya, hari ini hashtag kita adalah Baja Asri, Baja Asri ya. Bagi yang nge-tweet, bagi yang main Instagram, main tab dan main Facebook, Twitter, nanti hashtagnya jangan lupa Baja Asri, oke? Oke, sekarang selanjutnya kita pindah ke acara pengaduan dan foto sekalian ya. Oke, untuk yang nanti saya sebut namanya, silakan bersiap-siap di samping panggung saya di sini. Dan untuk buat bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak berhenti untuk mengingatkan bahwa nanti itu akan donasi di ujung sana. Bapak ibu yang berniat untuk donasi bisa segera nanti setelah acara di sini bisa langsung ke pojok kiri sana panggung untuk donasi. Nggak banyak kok Bu, cuma 10.000 atau sampai 75.000, 75 juta ya bagi yang mampu. Oke, selanjutnya baiklah kita pindah ke acara pengaduan dan sesi foto sekalian. Untuk Ibu Lina Simamora, nomor urut 1. Selanjutnya Ibu Mary Sibulia
dan diikuti oleh Ibu Lili dan kawan-kawan. Itu berada di sisi panggung kanan ya. Silakan Ibu Lina Simamura.